wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ponika. Saya berasal dari Prodi Keperawatan Pangkapinan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hormon pada endokrin. Oke, yang pertama itu ada hipotalamus. Oke, hipotalamus ini adalah bagian otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf. Sel saraf di hipotalamus menghasilkan hormon yang mampu mengontrol hormon-hormon hasil produksi kelenjar pituitari. Hipotalamus dapat mengumpulkan informasi dari otak yang kemudian akan dipisahkan ke kelenjar pituitari. Oke, selanjutnya ke pituitari. Pituitari atau kelenjar hipofisis terletak di dasar organ otak dengan ukuran tak lebih dari sebiji kacang. Walau kecil, kelenjar pituitari dijuluki kelenjar master karena menghasilkan hormon yang dapat mengontrol kelenjar lain. Beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari meliputi hormon pertumbuhan GH yang merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh lain. Yang kedua, hormon prolaktin yang mengaktifkan produksi ASI pada ibu menyusui. Yang ketiga, hormon antidiuretik membantu mengontrol keseimbangan syarian tubuh pada ginjal. Dan keempat, hormon oksitosin yang membantu kontraksi dinding rahim saat persalinan. Kita ke pineal. Kelenjar pineal terletak di bagian tengah otak. Kelenjar sistem endokrin ini menghasilkan hormon melatonin yang membantu agar Anda tertidur lelap. Tiroid berlokasi di bagian bawah depan leher yang berbentuk seperti kupu-kupu. Ada beberapa hormon yang disekresikan kelenjar tiroid. Beberapa di antaranya hormon tiroksin dan triiodotironina. Hormon tiroid tersebut bertugas dalam proses metabolisme energi. Oke, selanjutnya kita ke kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kumpulan 4 kelenjar kecil yang menghasilkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid berfungsi mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. Kelenjaran timus. Kelenjar timus adalah suatu organ limfoid simetris bilateral yang terdiri atas 2 lobus berbentuk piramid yang terletak di bagian anterior mediastinum superior. Perkembangan timus yang maksimal dicapai kira-kira pada saat pubertas, dan timus kemudian mengalami suatu proses involusi. Perlahan digantikannya parenkim oleh jaringan lemak dan fibrosa yang lambat laun akan menurun fungsi imun pada masa dewasa. Ke kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu korteks adrenal di bagian luar dan medula adrenal di bagian dalam. Nama kelenjar ini mungkin mengingatkan Anda pada kata adrenalin. Memang salah satu hormon yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal adalah hormon adrenalin, dikenal juga dengan hormon epinefrin. Hormon ini membuat detak jantung dan tekanan darah Anda meningkat saat dilanda stres. Kelenjar kidney atau ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang dalam manusia dewasa. Ukuran ginjal sekitar 11 cm panjangnya. Ginjal menerima darah sepasang arteri renalis dan darah keluar lewat vena renalis. Setiap ginjal berhubungan dengan ureter, tabung yang membawa urin keluar ke kandung kemih. Ke kelenjar pankreas. Pankreas terletak di belakang lambung. Dalam sistem endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Keduanya berperan penting untuk mengontrol kadar gula darah, glukosa. Bagian penghasil hormon di kelenjar pankreas disebut dengan pankreas endokrin. Selain terlibat dalam sistem endokrin atau sistem hormon, kelenjar pankreas juga berperan dalam sistem pencernaan dengan menghasilkan enzim seperti enzim lipase untuk memecah lemak. Bagian pankreas penghasil enzim tersebut dikenal sebagai pankreas eksokrin. Kelenjar ovari dan teste. Ovari ini pada kelamin wanita dan teste itu pada kelamin laki-laki. Sesuai namanya, kelenjar reproduksi sebagai bagian dari sistem endokrin menghasilkan hormon yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi manusia. Pada pria, Anda tentu mengenal testosteron. Testosteron merupakan jenis hormon androgen paling penting yang dihasilkan oleh testis. Sementara itu, tubuh wanita memiliki hormon estrogen dan progesteron. Hormon wanita ini dikeluarkan oleh indung telur, ovarium, yang berperan dalam perkembangan seksual kehamilan dan menstruasi wanita. Selain bertindak sebagai penghasil hormon, testis dan ovarium juga memiliki peran non-hormonal. Testis menghasilkan sel sperma dan ovarium memproduksi sel telur. Ke uterus. Uterus atau rahim adalah organ reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum di daerah pinggul. Biasanya panjang uterus ada sekitar 7-7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal 2,5 cm. Dinding uterus tebalnya sekitar 1,25 cm dan berat uterus biasanya sekitar 60 gram. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan tentang sistem hormon pada endokrin.
Bila ada kesalahan saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.